Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, barangkali kalau kita mengikuti pelajaran sejarah di Nusantara, kita sudah tidak aneh dengan figur Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Raja Jawa yang sangat berperan penting ketika Indonesia merebut kemerdekaan, lalu mengisi kemerdekaan. Dia pernah menjadi wakil presiden, dan terakhir tahun 87 kalau nggak salah, tahun 1988 dia meninggal dunia. Apa yang penting dari pengalaman hidup Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini? Dalam buku riwayat hidupnya, dia meninggalkan pusaka yang sangat penting, yaitu tahta untuk rakyat. Apa yang diceritakan dalam buku ini? Kita ambil di antaranya. Salah satu keyakinan atau kepercayaan Sultan adalah dia percaya dengan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya itu mengatakan bahwa Indonesia akan merdeka setelah datangnya bangsa kuning. Bangsa kuning di sini seumur jagung. Dianggap, kata Sri Sultan, itu sebagai masa interim belaka. 3,5 tahun. Tetapi tanaman jagung berumur 3,5 tahun. Ramalan Jayabaya tentang kedudukan Jepang secara luas di Jawa dianggap menjadi kenyataan karena lamanya 3,5 tahun. Di menurut Sri Sultan, begitu Jepang datang, Belanda kalah, dia sudah yakin itu sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Lalu wartawan bertanya ketika menyusun bukunya, "Bapak percaya kepada ramalan Jayabaya?" Dia jawab, "Kenyataannya ramalan Prabu Jayabaya benar-benar terlaksana, asal kita tahu bagaimana mengartikan kata-kata penuh kiasan itu. Misalnya tentang pendudukan Jepang atas wilayah bekas jajahan Belanda, yang dikatakan akan berlangsung seumur jagung lamanya. Pihak Jepang sendiri yang tahu adanya ramalan itu kabarnya mengartikan sebagai harja dan agung yang mengandung unsur positif dan berlangsung seterusnya. Namun yang lebih tahu mengartikannya buah jagung sampai dipetik berumur 3,5 bulan. Tetapi tanaman jagung berumur 3,5 tahun. Karena 3,5 tahun dengan 3,5 bulan terlalu pendek dan tak mungkin, maka yang paling masuk akal ialah 3,5 tahun. Namun kenyataannya Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Di sini kita lihat, para pemirsa, kita akan mengomentari. Tentu saja kita tidak masuk terlalu dalam, apalagi membawa ke dalam daerah teologis gitu. Kita hanya mencukupkan ramalan Jayabaya ini dipahami oleh orang sebagai sugesti yang mendorong masa waktu yang tidak terlalu lama keadaan akan berubah. Itu kira-kira ya. Kalau sugesti itu sekarang kita bawa, kapan itu Yusuf Mansur itu akan masuk penjara? Kapan Yusuf Mansur dihentikan dan dia dibui? Gitu. Kita harus melihatnya ya seumur jagung. Karena nanti dalam waktu dekat lagi, ya ini sugesti ya. Sugesti dalam waktu dekat akan ada nanti kekuasaan baru yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu satu sugesti. Dan tanda-tandanya sekarang itu nampak gitu. Sebentar lagi kita yakini dia akan menghuni bui. Lalu apa modal kita? Kalau modal kita, kalau menurut cerita tahta untuk rakyat, modal itu adalah pergerakan. Jadi ada rakyat yang mau di sana itu untuk merdeka gitu. Nah sekarang kita juga harus menuntut ada kemauan kita untuk mencari keadilan. Tapi kalau tidur nggak ada, ya udahlah biarin dah, itu nggak akan terjadi. Ramalan itu katanya nggak akan terjadi.
Di interpretasi ramalan Jayabaya untuk kita sekarang ini, kita terus menuntut hak yang diambil secara tidak sah. Apakah itu sosok yang bernama Yusuf Mansur? Jadi kalau Sultan memang orang KT kuning dari Jepang atau dari utara, sekarang ya penguasa yang menzalimi masyarakat ini namanya KT juga. Orang kan pendek juga itu, tapi akalnya licik. Wah. Kalau dibanding emang kita nggak sanggup. Kita ngaku kalah deh soal kelicikan. Tapi yang jelas, begitu dia berbuat, orang telah merasa bagaimana si KT kecil ini telah menyedot dana masyarakat dan tidak ada harapan untuk mengembalikannya kecuali masyarakat itu berteriak, bergerak, dan memprotes. Tapi kalau diam ya hilanglah gitu. Hilang, kalau dia diam hilanglah harapannya, hilang duitnya. Sekarang kalau dia bergerak terus, seperti cerita Sri Sultan, di mana-mana gitu. Penderitaan yang ditimbulkan oleh Jepang, orang memprotes. Ada namanya pergerakan bawah tanah, menjalin terus-menerus. Ada namanya grup Sultan Syahrir yang terus menggelorakan semangat rakyat untuk terus berjuang dalam waktu dekat Indonesia akan merdeka. Jadi ada keyakinan gitu. Kalau sekarang nih harus ada keyakinan kita bahwa Yusuf Mansur sebentar lagi ada kekuasaan lain yang membuat dia bisa masuk bui. Itu harus diyakini. Harus diyakini. Kalau keyakinan itu hilang, ya hilanglah semuanya. Kita nggak tahu siapa gitu. Udah bertahun-tahun kita teriak, kok dia masih begitu? Gitu. Ya biarin aja. Terus ada perlawanan, ya kan? Minimal tuh silent rebellion. Gitu. Pemberontakan dalam bentuk diam. Tapi kita terus menyuarakannya bahwa yang dilakukan itu telah merugikan masyarakat. Bahwa apa yang dia lakukan itu telah merampas hak-hak masyarakat. Apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu telah menodai ajaran Islam yang begitu agung dan mulia. Jadi harus ada itu. Dan hasilnya hari demi hari ada gitu. Kalau sebelum tahun 2018, wah dia dikdaya sekali itu, gagah sekali dia. Malah mau mencolongkan dia jadi gubernur muslim, wakil gubernur muslim. Hebat nggak tuh? Wah yakin sendiri dia, percaya diri dia. Karena orang nggak ada, tapi begitu diungkap siapa dia, waduh di rumah Kiai Allahyarham Abdul Rashid Syafi'i, itu udah banyak menuding dia. Yang menuding dia paling keras yaitu Habib Rizik. Coba, ente harus selesaikan masalah ente nih gitu. Karena orang dah tahu dia ada banyak masalah. Jadi modalnya apa? Teriak. Bentuk teriakannya, saat itu kan belum populer banget YouTube ya. Kita belum banyak mengkritisi dia dari YouTube. Beberapa kawan-kawan menulis buku tentang dia. Harus berani. Kenapa? Karena memang dia salah. Itu ternyata suaranya nggak ada lagi itu. Karena dulu dia tuh berharap calon wakil gubernur muslim untuk DKI. Dijual-jual lah orang Betawi gitu. Orang Betawi dijual. Ulama-ulama dijual. Tapi untung belum masuk namanya ke ijtima ulama gitu. Kalau enggak, wah itu dia berkibar sekali gitu. Nah, itu contoh. Jadi salah satu bentuk keberhasilan begitu dia nongol, orang sana mukul dia rame-rame. Kemarin dia coba peruntungan menjadi wakil rakyat melalui Partai Perindo. Nggak ada, dipukul orang rame-rame. Nggak ada cerita. Nah sekarang dengan terus berteriak akan datang zamannya. Seperti kita kutip sugesti yang diciptakan oleh Jayabaya. Prabu Jayabaya itu sebentar lagi dia akan segera selesai. Jadi kita meyakini itu sebentar lagi Yusuf Mansur itu akan segera masuk bui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.